kita negara hukum, semua sama di hadapan hukum. Keadilan dan kebenaran haruslah ditegakkan. Wahai para penegak hukum, mengabdilah demi bangsa ini. Janganlah menyalahgunakan wewenang ada padamu. Pak, izin mau tanya. Iya, Roni. Kenapa? Ini Pak, mengenai gaji saya. Kenapa dengan gaji kamu? Saya kemarin lihat untuk BPJS saya dapat gaji UMR. Terus? Tapi yang saya dapat cuma 3 juta aja, Pak. Kamu pernah ngalamin seperti cuplikan video tadi, kerja capek-capek, udah buat perjanjian, ternyata gajinya nggak sesuai sama isi kontrak perjanjiannya. Lalu harus ngapain? Demo? Nggak akan didengerin kalau demo itu. Terus gimana? Gampang. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 itu udah mengatur tentang tenaga kerjaan. Udah diatur prosedurnya dan efek jerahnya itu jauh lebih dalam ibaratnya. Tapi memang sih prosesnya agak panjang dan ribet. Pertama gimana kalau kamu ngalamin itu? Kita namanya proses pertama, proses penyelesaian itu apa langsung ke undang-undang tenaga kerja? Apakah langsung ke Departemen Tenaga Kerja? Yang pertama kita wajib garis bawahi wajib banget namanya bipartit. Bipartit adalah bermediasi. Jadi artinya pihak perusahaan dan karyawan atau serikat pekerja ngobrol. Jadi solusinya apa? Kalau itu udah selesai ya udah selesai. Tapi kalau misalkan masih meribut, menurut saya kita naik tingkatan kedua, tripartit, di mana itu melibatkan 3 pihak, karyawan atau serikat buruh, pengusaha atau ikatan pengusaha, dan pendampingnya adalah pemerintah. Pemerintah ini biasanya kita masuk ke Departemen Tenaga Kerja. Nah di tripartit itu para pihak itu yang akan apa ya? Ibaratnya ada pihak penengah untuk itunya. Kalau masih ribut dan nggak titik temunya seperti apa, ya sudah kita naik ke apa namanya sidang perburuan. Undang-undang tenaga kerja yang dipakai seperti itu. Itu apa sih hasil dari itu? Biasanya sih umumnya itu apa ya, sebuah putusan hakim yang isinya perintah, misalkan contoh ya, ada 2 misalkan memerintahkan perusahaan X untuk tetap mempekerjakan si Y seperti itu, atau untuk memerintah untuk membayarkan gaji sebesar sesuai dengan kontrak kerja seperti itu umumnya seperti itu. Tapi pada kenyataannya perusahaan nakal, nggak dilaksanakan itu semua. Lalu gimana? Udah pegang putusannya, tapi nggak dilaksanakan. Gampang. Kita gugat lagi ke undang-undang ke intinya kita bikin perusahaan itu pilot. Jadi ke undang-undang niaga, ke pengadilan niaga kita gugat bahwa ibaratnya perusahaan itu dinyatakan pilot karena dia sanggup menggaji saya atau serikat pekerja itu. Wow, efeknya itu lebih dalam, lebih nampol itu dibandingkan demonstrasi kan. Efeknya apa? Dia checking perusahaannya atau ownernya itu mati, hancur. Akibatnya apa? Dia nggak bisa ambil pinjaman, blacklist semuanya. Nah itu lebih kejam daripada sekedar demo. Itu sistem Undang-Undang Tenaga Kerja Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang tenaga kerjaan. Demikian. Jadi kalau ada apa-apa, dan ingat ya, demonya harus tepat ya. Jangan ngaco seperti yang belum tahun 2004 ini yang Gojek itu yang saya lihat di TV lucu banget.
Gojek, Grab, segala macam ojol itu demonstrasi dengan alasan pemotongan terlalu besar segala macam. Tapi demonya kemana? Ke Istana Negara, ke Jokowi. Saya bukan pro atau kontra ya, tapi saya coba untuk ngomong sudut pandang hukum. Satu, emang Jokowi yang buat aplikasi Gojek apa? Emang yang buat Grab dia yang buat aplikasi Jokowi? Bukan, kita ambil contoh satu aja deh. Yang buat Gojek siapa? Nadiem Makarim. Jadi Nadiem Makarim tugas di mana? Departemen Pendidikan. Ya demo lah ke kantor Gojek, demo lah ke Nadiem Makarim. Jangan salah demo. Dicuekin, dibilang pemerintah nggak pro. Oh kayak kalau jadi Jokowi berpikir, saya buat bukan. Kok malah kortisnya ke saya? Pikir seperti itu. Jadi daripada melakukan itu, ya ini kan tripatrit. Kalau rame-rame gitu kita bisa kok melakukan gugatan perwakilan seperti itu. Buat apa? Demo tapi salah tempat. Demikian informasi saya. Kalau butuh advokat atau konsultasi hukum bisa WA di nomor bawah ini atau buka website saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di kasus berikutnya.